Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bocah Test Point. Kali ini saya kedapatan HP Oppo A60 ya. Kondisinya itu mati. Ketika ditekan tombol on off maupun dicas itu hanya getar tok. Nah, ini kita lakukan pembongkaran dulu pada tutupnya. Untuk tutupnya menggunakan bahan polikarbonat sehingga agak aman ketika dibuka. Yang penting hati-hati jangan sampai nyucuk pada baterainya karena nanti bisa mengakibatkan baterainya rusak atau terbakar. Ini posisinya HP-nya itu mati karena jatuh dan kena air ya. Ini sampai LCD-nya kebuka seperti ini. Ini kita buka terlebih dahulu untuk tutupnya. Untuk bukaan tutup ini ditarik pelan-pelan nggak apa-apa ya. Yang penting jangan pakai tenaga dalam. Tarik pelan-pelan sambil dicongkel-congkel dikit. Atau bisa juga kalau mau aman menggunakan mika bekas anti gores itu. Setelah tutupnya terbuka, jangan lupa dibersihkan lem-lem yang menempel pada tutupnya ini dan juga di backdoor belakangnya ini. Dibersihkan sampai benar-benar bersih ya, supaya nanti ketika pemasangan tutup bisa rapat, bisa rapi juga seperti itu. Jadi kita bersihkan semua, jangan sampai ada double tap atau lem yang masih tersisa di tutup atau tulangan framenya ini. Lalu kita buka untuk bautnya, pastikan bautnya tersimpan dengan rapi dan tidak tercecer. Kemudian jangan lupa dibuka untuk SIM tray-nya dan kartunya disimpan juga. Lalu kita buka untuk penutup mesinnya ini. Kalau biasanya saya membuka tutup mesin ini dari bagian yang ada SIM tray-nya ya. Jadi ada sela untuk memasukkan pencongkel atau kuku. Kemudian diurut seperti ini sampai keliling sehingga terbuka. Kalau diurut seperti itu keras lor, jangan dipaksa ya. Biasanya ada baut yang masih belum terbuka. Contohnya ini. Nah, ini masih ternyata ada baut masih belum terbuka penutupan kertas segelnya. Nah, ini kertas segel kalau merah seperti ini biasanya itu pertanda sudah pernah HP-nya kena air. Karena itu apa ya, bahasa gampangnya itu kertas pendeteksi sensor adalah untuk menandain HP itu sudah pernah kena air atau belum. Ya tandanya seperti itu. Kalau warnanya aslinya putih, kalau udah kena air berarti berubah warna merah. Ini kita buka backdoornya lalu kita tes menggunakan casan dulu ya, cabut soket dan juga colok casan. Ini saya cari dulu pengecasannya di mana. Sekarang kita siapkan untuk LCD-nya ya, soalnya LCD-nya ini sepertinya rusak karena bekas kena air dan juga terbuka. Ini karena posisi LCD bawaannya itu sudah terbuka, sekalian aja kita lepas dulu untuk LCD yang lama. Kalau saya biasanya daripada buka plastiknya susah dan nanti terkesan tidak rapi, jadi saya sobek seperti ini loh, pakai pisau cutter. Disobek di bagian yang ada fleksibelnya. Tapi hati-hati, jangan sampai terkena fleksibel yang di sebelahnya, nanti bisa berapi. Awas pelan-pelan.
Nah, ini menggunakan pisau cutter untuk membuka fleksibelnya. Gini ya, ini kita buka terlebih dahulu. Kemudian bagian framenya juga jangan lupa dibersihkan dari sisa-sisa lem yang lama yang masih menempel pada frame-framenya agar nanti mempermudah proses pemasangan LCD. Kalau nggak bersih, nanti biasanya LCD-nya nggak rapet atau ada yang ganjel. Jadi ketika dilem nanti ada angin-angin atau cahaya yang menerobos keluar. Itu biasanya karena pembersihannya kurang benar-benar bersih. Bila perlu setelah dibersihkan menggunakan pencongkelan atau pinset ya juga, tapi hati-hati kalau menggunakan pinset karena nanti bisa mengakibatkan pinsetnya itu rusak ya. Yang tajam-tajam itu nanti jadi tumpul, jadi bengkok. Kalau saya lebih sering menggunakan pisau seperti ini atau menggunakan pencongkel LCD. Jika sudah dibersihkan menggunakan pencongkel, dibersihkan juga menggunakan cairan penghancur lem agar benar-benar bersih juga dari debu-debu yang menempel pada framenya. Ini sih saya coba untuk menggunakan LCD yang baru, kemudian kita coba untuk colok cas ya. Hasilnya seperti apa? Jangan lupa dipasang baterainya, pastikan soket baterainya terpasang dengan rapat, jangan sampai masih gantung atau nggak rapat. Setelah menggunakan LCD yang baru kita tes nyalakan lor. Ini kita pencet on off-nya. Alhamdulillah ternyata memang benar dari LCD-nya yang bermasalah. Jadi kita tes dulu LCD yang baru ini normal atau tidak dan juga nanti saya akan cek beberapa fungsi yang mungkin tidak sempat saya videokan. Jadi ketika pemasangan HP menggunakan LCD yang baru, biasakan untuk tes semua fungsinya. Apalagi kalau riwayatnya pernah jatuh atau kena air. Dari suara, kamera, wifi, terus kartu sinyal dan lainnya supaya benar-benar dicek terlebih dahulu. Jangan sampai nanti sudah dibelikan LCD baru lalu ada rusak yang lain kan ya kasihan nanti. Ini kita tunggu proses loadingnya sampai selesai. Setelah saya lakukan pengecekan pada fungsi-fungsinya, alhamdulillah semuanya normal. Tapi maaf tidak sempat saya videokan karena tadi ada kesibukan ya. Jadi kayak buru-buru. Ini langsung saya bersihkan untuk bagian kamera depannya menggunakan itu ya, yang biasa dipakai perempuan itu. Nah, karena itu bahannya lembut, jadi tidak merusak pada lensa kameranya. Nah, kemudian kita pasang untuk lemnya. Saya sudah biasa menggunakan lem Zanlida T7000 yang warna hitam. Dari dulu sampai sekarang saya mengganti LCD selalu menggunakan lem yang ini. Kalau yang bening biasanya saya gunakan untuk penutup backdoornya seperti itu. Untuk peletakan LCD ini pastikan lem ini pastikan jangan terlalu banyak ya, juga jangan terlalu sedikit. Jadi benar-benar dikira-kira pas untuk pengeleman LCD nanti.
Setelah lemnya kita diamkan beberapa saat, pastikan benar-benar bersih di framenya juga, lalu kita pasang untuk LCD-nya. Pastikan di bawah dulu dirapatkan, disesuaikan, kemudian barulah dirapatkan semuanya. Kemudian agak ditekan-tekan bagian pinggirnya agar lemnya menyatu. Nah, seperti ini kita pasang soket fleksibel LCD-nya, lalu kita pasang baterainya dan juga penutup mesinnya, lalu kita kareti. Kurang lebih memakan waktu hingga 2 sampai 3 jam dan lemnya sudah kering, kita lepas karetnya, kemudian kita lakukan penutupan pembautan pada penutup mesinnya ini. Jangan sampai ada baut yang tertinggal. Kemudian nanti kita pasang untuk tutupnya dan menggunakan lem yang bening. Apa bedanya lem bening sama lem yang hitam tadi? Sama-sama Zanlida. Tapi menurut saya lem yang hitam itu lebih cocok untuk LCD karena kuat dan juga memblokir sinyal cahaya-cahaya yang mungkin menerobos keluar framenya. Terus tutupnya kenapa menggunakan lem yang bening? Karena lem yang bening itu cepat kering dan juga perekatnya itu menurut saya itu termasuk kuat tapi nggak sekuat yang hitam. Jadi sewaktu-waktu kita ingin buka LCD mesinnya lagi itu tergolong agak enak dan juga mudah dibersihkan untuk lem yang putih bening. Nah, kira-kira seperti itu ya, Lur. Sampai jumpa kembali di video yang lainnya. Like jika Anda suka, subscribe jika Anda ingin mendapatkan informasi baru terkait dari channel saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.